wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Di sini kalian udah pada tahu kan Rizka itu siapa? Nah, di sini saya mau bahas lagi tentang yang namanya ajab. Sebenarnya saya tuh kurang percaya yang namanya ajab. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya 50% percaya, 50% lagi nggak percaya. Karena contohnya itu udah ada di Mas Ray sendiri gitu loh. Nah, Mas Ray itu udah ngelakuin hal-hal yang gak senonoh sama saya, yang seharusnya seumuran saya tuh gak ngelakuin kayak gitu. Karena Mas Ray lah, makanya saya ngelakuin hal kayak gitu. Jadi di sini saya mau bahas juga tentang Mas Ray, kenapa dia nggak kena ajab gitu loh. Karena kan dia udah ngelakuin hal-hal yang seharusnya nggak dilakuin kayak seumuran kayak aku gitu lah. Karena saya tuh juga masih pengen yang namanya sekolah, terus saya juga pengen yang namanya masih main-main sama teman-teman gitu loh, yang masih mikirin tentang tugas, bukannya mikirin hal masalah-masalah yang kayak kemarin itu, yang belum selesai karena ulahnya PRT sendiri yang buat keributan semakin diperpanjang gitu. Karena saya nggak suka aja gitu, hal yang seharusnya udah selesai tapi makin diperibet sama Pak RT. Gitu. Nah, di sini saya mau bahas Mas Ray, kenapa dia tuh nggak kena ajab gitu kan? Dia udah ngelakuin hal kayak gitu sama saya. Dia udah disekap warga beberapa kali, udah dipukuli warga tuh beberapa kali, tapi dia tuh nggak kena ajab juga. Saya herannya di situ, makanya saya tuh kurang percaya yang namanya ajab. Karena tahu sendiri kan, kalau hal-hal yang pelecehan lah gitu, itu dosanya besar kan, pasti itu ajab juga datang ke dia tuh cepat gitu. Ini enggak gitu loh, kalian bayangin aja deh. Karena kalau misalnya saya lihat gitu kan, Mas Ray itu kayak nggak ngelakuin kesalahan, dia tuh kayak biasa aja ya, walaupun dia tuh udah dipukulin sama warga, yang udah disekap sama warga, tapi dia tuh kayak biasa aja gitu loh. Dia tuh kayak nggak ngelakuin kesalahannya, yang itu pan udah betul-betul dia tuh ngelakuin hal kayak gitu sama saya. Jadi tuh saya heran, kenapa dia tuh nggak dikasih ajab yang secepat mungkin? Karena itu kan pelecehan seksual itu yang kayak dilarang sama agama, yang belum muhrim itu udah ngelakuin hal kayak gitu. Itu saya heran, kenapa dia tuh nggak dikasih ajab? Kayak sekarang ya, kalau Mas Ray itu mau mati, mau apa gitu, mau diapain warga, mau dipukuli 10 kali, 100 kali, saya tuh udah gitu, mati dari situ. Saya nggak urus yang namanya Mas Ray. Dia pun ya, dari tim Mas Ray, dari kayak keluarganya Mas Ray gitu, nggak ada yang mau tanggung jawab gitu loh. Saya tuh masih anak kecil, yang seharusnya saya tuh nggak ngalamin hal kayak gini, tapi itu saya udah ngalamin gitu. Saya tuh heran gitu loh sama keluarga-keluarganya atau adik-adiknya tim Mas Ray itu. Kenapa sih gak mau tanggung jawab? Mereka tuh katanya sih kurang percaya ya kalau ini Mas Ray yang ngelakuin, karena Mas Ray itu udah terlalu baik yang dipandang sama orang-orang. Padahal mereka gak tahu aja, Mas Ray itu baiknya di depan, belakangnya tuh busuk, tau gak sih? Mas Ray itu busuk belakangnya, asal kalian tahu ya. Jadi kayak orang itu yang terlalu percaya Mas Ray baik itu, jangan mudah percaya deh sama Mas Ray, karena Mas Ray itu ngelakuin kayak gitu sama saya. Jadi di sini tuh saya mau kayak pikiran saya tuh bimbang gitu loh, karena tahu sendiri lah ya, permasalahan yang dibuat sama Mas Ray ini makin diperpanjang dan makin diperibet. Terus si Pak RT juga yang buat masalah baru, seolah-olah tuh biar masalah Mas Ray ini biar mendem, lupa gitu. Tuh biar apa Pak RT, biar apa gitu. Karena kalian tahu sendiri Pak RT itu yang terlalu ngedukung Mas Ray kalau misalnya Mas Ray itu nggak bersalah. Saya tuh salut ya sama Pak RT gitu. Kenapa sih membela orang yang salah? Gitu. Dan saya tuh sebenarnya juga kayak sama Pak RT itu, saya udah mulai nggak suka aja gitu sama Pak RT, karena bukannya dia melindungi warga-warga sekitarnya atau melindungi warga-warganya lagi ada masalah gitu. Ini dia enggak, malah kayak dia tuh membela orang yang salah, bukan membela orang yang benar. Yang dituduhnya lah saya sama Abah yang aneh-aneh. Ih,
maksud Pak RT itu apa gitu. Nanti Pak RT itu kena ajab. Sebenarnya kayak kena ajab itu biar aja sih, mau ajab itu ada atau enggak, bukan urusan saya gitu. Karena tahu sendiri kan, Pak RT sama Mas Rini kayak udah terlalu ini kali menurut saya. Kayak nggak pantas aja gitu mereka tuh gituin saya. Kalian tahu nggak sih video-video sebelumnya itu di konten-kontennya YouTube-nya Mas Re yang dibilangnya tuh saya tuh nggak punya sopan santun sama dia, sedangkan dia duluan yang kayak gitu sama saya. Tahu nggak yang dia mentoyer-toyer saya gitu loh. Dia tuh mau disegani tapi nggak mau ngesegani orang lain terlebih dahulu. Tahu saya ini anak kecil, tapi setidaknya nada bicaranya tuh agak direndahkan sedikit gitu loh. Dia tuh orang penting loh Pak RT di, kalau misalnya di kampung-kampung kan atau di desa-desa gitulah. Dia tuh orang penting loh yang bisa melindungi warga-warganya. Tapi tuh enggak. Dia tuh kayak enggak melindungi warganya samsek gitu. Kayak dia tuh mungkin pilih kasih ya. Mungkin dia tuh juga udah jijik sama saya gitu. Ya itu bukan urusan saya sih sebenarnya. Tapi saya tuh heran aja sama Pak RT. Kenapa dia membela orang yang salah? Yaitu Mas Ri. Mas Ri juga ya. Mau diapain warga gitu, mau dibunuh atau mau diapa itu bukan urusan saya. Bahkan saya malah senang loh Mas Ri digituin. Kenapa? Karena biar masalahnya cepat selesai gitu. Saya tuh juga gak mau mikirin masalah ini terus-terusan. Saya tuh udah muak sama masalah ini. Saya tuh entahlah ya, udah bingung. Saya tuh capek, udah saya di rumah ini tinggal sendirian. Saya tuh gak ada keluarga. Orang tua saya atau bapak tiri saya tuh udah merantau pergi jauh. Saya tuh di sini tuh sendiri. Yang ngedukung saya tuh cuman siapa? Cuman si Abah. Si Abah lah yang ngebantuin saya tentang masalah ini. Tapi kayak gitu pun heran, masih ada aja orang yang sirik. Itu Pak RT tuh sirik banget sama saya tuh. Kenapa saya bilang sirik? Karena dia tuh kayak sirik juga iya, terus kayak mungkin ada dendam pribadi entah apa gitu. Makanya dia buat masalah-masalah baru gitu. Pak RT tuh ya, kalau saya bilang, dia tuh semenjak ada masalah ini, jadi kayak yang warga-warga lainnya mau warga tuh mau ngapain, dia tuh kayak nggak mikirin itu. Dia tuh malah mikirin masalah iya nggak siap-siap ini gitu. Karena sebenarnya tuh muak nggak sih lihat konten-konten yang nggak siap-siap masalahnya itu. Saya aja muak, kan nggak muak. Sebenarnya saya tuh juga udah muak sama masalah ini, apalagi sama Pak RT itu saya udah muak sekali. Kenapa saya muak? Karena dia setiap datang ke rumah saya, dia tuh selalu marah, nyari keributan yang nggak jelas. Sebenarnya itu kayak tugas dia tuh apa sih? Pak RT itu bukan melindungi warga-warganya, malah kayak ngedukung gitu loh. Bukan ngedukung buat yang lain-lain, ngedukung membuat masalah baru gitu. Kayak kemarin lah, saya dipitnah gitu. Itu maksud dia apa coba? Bukannya dia melindungi warga-warganya gitu. Dan saya tuh mau Mas Ri kena ajab, entah mau mati, entah apa gitu, itu bukan urusan saya lagi. Tapi kayaknya kalau ajab sih dia gak bakal kena ajab, karena saya tuh kurang percaya namanya ajab. Karena kemarin ya, saya tuh udah sumpah pocong, tapi tuh gak ada reaksi sama sekali ke saya. Kenapa saya bilang begitu? Kalian udah lihat videonya kan? Lihat video yang saya disumpah pocong itu, saya tuh gak ada reaksi apapun. Jadi kayak, ya Allah, emang betul-betul Mas Ray itu yang bersalah. Kenapa tetap orang-orang di sekitaran ini atau di luar sana tetap gak percaya kalau Mas Ray yang ngelakuin itu? Jadi kalau misalnya Mas Ray tetap kekeh dia tuh gak salah, dia tuh bohong. Karena orang lihat dia tuh dari sampulnya aja mungkin ya. Orang tuh gak lihat di belakang dia tuh gimana. Saya tuh udah muak sebenarnya kan sama masalah ini yang gak selesai-selesai gitu. Saya tahu sendirilah kalian ya, saya tuh di sini sendirian, atau nggak punya siapa-siapa lagi, karena mungkin dari bapak saya sendiri dia tuh merantau, mungkin dia nggak mau mikirin masalah saya ini, karena mungkin dia juga capek gitu loh. Tapi nggak apa-apa, saya alamin aja ini sendiri. Mungkin kalau misalnya apa, gak tahu lah ya masalah ini kapan selesainya atau kelarnya. Saya berharap aja sih masalah ini cepat kelar, karena pun saya juga udah muak gitu sama masalah ini. Sebenarnya muak kali gitu loh.
Karena buat apa lagi masalah ini diperpanjang? Udah jelas-jelas loh pelakunya itu Mas Ri. Tapi orang-orang ini tetap nggak percaya kalau pelakunya itu Mas Ri. Mas Ri seakan-akan tuh kayak dia tuh nggak merasa bersalah, walaupun dia udah disekap warga, dia udah dipukuli sama warga, dia tuh merasa nggak bersalah. Tapi ya udah sih, mau dia mati di sana, dia tuh nggak makan atau nggak minum, itu bukan urusan saya lagi. Karena saya mikirin kehidupan saya aja tuh saya bingung sama masalah-masalah ini semua tuh saya bingung gitu. Karena kalian tahu sendiri kan, Pak RT selalu mencari keributan lagi sama saya. Saya yang capek, cuman si Abah lah yang ngedukung saya. Abah yang ngedukung saya dari awal masalah ini sampai masalah ini selesai. Tapi ini masalah ini pun juga belum selesai juga. Karena tahu sendiri kan, si Pak RT itu malah buat masalah baru. Kalian tahu kan kalau Pak RT itu tetap membela atau kekeh Mas Rey, karena dipikirnya Mas Rey itu betul-betul nggak bersalah. Padahal itu udah fatal banget masalahnya. Mas Rey lah yang salah gitu. Karena kalau ini pun bapak tiri saya tahu, pasti saya bakal dibunuh atau diapa gitu kayak. Tapi bagus deh bapak saya merantau, karena dia tuh nggak tahu masalah ini gitu. Dia tuh kayak udah lupa mungkin sama masalah saya di sini. Ya dia cuman bantu perekonomian kami aja. Saya juga nggak mau lagi cerita-cerita sama bapak tiri saya kalau masalah ini belum selesai, karena bukan apa gitu ya, takut dia tuh di sana kepikiran. Mau sejajarnya ayah saya atau bapak saya, dia tetaplah bapak saya. Mau tuh bapak sambung atau enggaknya, dia tetap bapak saya. Jadi saya kayak pengen lihat dia tuh bahagia tanpa mikiri saya. Biarlah saya yang ngerasain ini semua. Tapi ya buat Mas Rey tuh, saya masih dendam pribadi sama Mas Rey. Mungkin kalau masalah ini juga selesai, saya juga masih memburu Mas Rey. Kayak saya tuh punya dendam yang gak bisa terbalaskan secara langsung gitu lah ya. Mungkin secara perlahan Mas Rey ini bakal kena gitu. Kayak kalian sendiri tuh lihat gak sih kalau misalnya ajab-ajab itulah ya, ajab yang di luar sana. Sebenarnya tuh saya kurang percaya sih. Bisa aja tuh kayak itu settingan. Taulah ya konten kreator yang lainnya gitu, pasti bisa nge-setting ajab itu. Tapi jujur ya, saya tuh sama sekali tidak percaya sama yang namanya ajab. Karena contohnya tuh Mas Rey sendiri aja, dia tuh gak pernah kena ajab, walaupun dia udah ngelakuin kayak hal yang fatal ini gitu loh. Kalian tahu sendiri kan, pasti kayak konten-konten kreator tuh pasti ada yang buat ajab gitu. Itu settingan sih, menurut saya itu settingan. Nah dari situlah saya nggak percaya yang namanya ajab. Contohnya tuh satu udah ada di Mas Rey sendiri, terus yang kayak yang di lain-lainnya lah gitu ya, itu pasti settingan gitu. Karena kalian tahu sendiri kan, kalau misalnya settingan itu bisa dibuat-buat atau apa gitulah yang namanya settingan. Jadi saya dari situ nggak percaya yang namanya ajab. Kayak Pak RT lah itu, sebenarnya dia cocok nggak sih dikasih ajab? Karena dia tuh kayak udah marah-marahin saya, yang dia udah ngebela orang yang salah gitu, malah milih orang yang salah bukan milih orang yang benar. Itu sebenarnya itu kena ajab. Cuman saya heran kenapa mereka berdua itu nggak pernah kena ajab gitu loh. Saya tuh berani bilang kayak gini karena emang udah ada buktinya. Itu aja sih. Kayak Mas Rey sendiri lah ya, kalian udah tahu kan, itu dia kenapa sih dia tuh nggak kena ajab secepat mungkin. Kenapa juga aturannya dia sebelum kayak ngelakuin hal itu sama saya, seharusnya dia tuh udah kena ajab, dikasih peringatan lah gitu loh, minimal ya, dikasih peringatan. Tapi tuh nggak ada sama sekali. Saya tuh heran, mungkin kayak orang yang ngelakuin hal-hal jahat itu orang tuh nggak sadar gitu lah. Jadi mungkin Mas Rey lagi nggak sadar gitu ya. Tapi semoga aja deh ya Mas Rey itu cepat sadar, cepat ngakuin masalahnya itu, ngakui salahnya, dan kayak
sebenarnya dia yang ngelakuin hal ini. Semoga dia cepat sadar. Saya tuh pengen masalahnya cepat selesai. Saya tuh capek sekali. Jadi saya ini mau nanya nih sama kalian, sebenarnya kalian percaya nggak yang namanya ajab? Kalau dari saya sendiri, saya udah bilang berapa kali pun, mau kayak hal-hal yang ajab itu datang, itu saya nggak percaya sama sekali. Karena contohnya udah ada kan, yaitu Mas Rey sendiri sama Pak RT lah ya. Karena Pak RT itu yang selalu menjerumuskan saya, yang selalu menyudutkan saya, yang selalu membuat masalah baru, seakan-akan tuh biar orang-orang tuh lupa sama kesalahannya Mas Rey. Itulah dia. Pak RT itu kalau bisa dibilang, kenapa sih dia selalu membela yang salah? Kenapa sih dia tuh nggak membela yang benar? Sebenarnya Pak RT itu apa sih? Dia tuh kerjanya apa? Kalau Pak RT itu yang selalu membela hal yang salah, tuh pekerjaannya tuh kayak bakal ini nggak sih guys? Kayak nggak siap-siap mungkin ya masalah yang dibuat dia. Kan tahu sendiri kan, Pak RT selalu membela Mas Rey, yang membela orang yang salah. Itulah Pak RT tuh, yang kalau ngomong tuh sok iyalah, yang kalau ngebilangin paling bener, yang selalu nyalakan saya. Kan udah tahu sendiri loh yang salah tuh siapa sebenarnya, tapi tetap dibela. Apalagi warga-warga sini tuh kayak selalu membela Mas Rey. Tapi sebagian ada sih yang membela saya. Kayak mereka tuh ngedukung saya atau selalu Jadi tuh saya terima kasih kali sih sama warga-warga yang percaya sama saya, atau di luar sana yang percaya sama saya. Cuman tuh saya yang gak sukanya yaitu orang yang percaya sama hal yang salah. Pan itu hal yang fatal loh. Tapi kenapa sih Pak RT ini selalu tetap menyalahkan saya, tetap kekeh kalau saya itu salah? Saya tuh sama Abah Usain tuh udah muak lihat muka Pak RT. Taknya kita lihat aja nih nanti, apakah nanti malam Pak RT datang ke rumah atau enggak. Kita lihat aja nanti. Karena Pak RT kalau datang ke rumah saya, dia tuh pasti nyari keributan, yang buat tetangga-tetangga atau warga-warganya tuh risih karena tiap hari kami ribut sama Pak RT. Cuman perkara ini. Emang sih, kayak ini hal yang fatal kali itu. Kenapa bilang hal yang fatal? Karena ini memang udah ada bukti, udah nyata loh. Ngerti gak sih? Hal yang dilakuin tapi itu nyata. Itulah. Itu saya heran liat Pak RT kan. Dia tuh selalu kayak menyalahkan saya terus. Saya pening deh lihat Pak RT itu. Yang paling benar dia tuh, itulah Pak RT itu. Dia tuh salah loh. Kayak memfitnah saya itu hal yang salah. Bukannya dia melindungi saya, bukannya dia tuh kayak ngejaga saya, karena saya tuh juga warga dia. Tapi enggak, dia nggak ada sama sekali melindungi saya. Dia tuh benci mungkin ya sama saya, tapi itu terserah dia sih, dia mau benci atau enggaknya sama saya. Yang intinya saya benci sih sama dia. Jujur saya benci sama Pak RT, karena dia tuh lah yang buat masalah baru, terus dia lupa masalah yang lain-lainnya tuh. Saya tuh sumpah deh, kalian muak nggak sih lihat masalah ini yang nggak selesai-selesai? Saya jujur ya, saya tuh muak karena nggak selesai-selesai. Seharusnya seumuran saya yang segini tuh nggak harusnya ngalami hal kayak gini. Karena tingkah lakunya Mas Rey lah, makanya saya harus ngakui hal-hal atau mengalami kayak gini. Tapi tuh Mas Rey juga mungkin gak mikir gitu ya. Saya tuh lagi ngerasain kayak gini. Dia tuh kalau saya bilang ya, mau dia diapain warga sekalipun, mau tadi diapain gitu, itu bukan urusan saya lagi. Yang intinya ya, ingat ya Mas Rey, saya tuh masih punya dendam sama Mas Rey. Lihat aja nanti. Jadi tuh di sini tuh saya bingung gitu loh. Seolah-olah saya di sini punya masalah dua, yaitu yang satu saya tuh dipitnah sama Pak RT, yang sama Abah juga. Saya tuh kayak dipitnah sama Pak RT tuh. Saya sama Abah tuh ngelakuin hal-hal yang aneh, seolah-olah di sini juga Abah yang ngelakuin hal kayak gitu. Ngerti nggak sih kalian? Pokoknya gitu deh.
Terus yang kedua tuh masalah Mas Re yang nggak selesai-selesai ini. Saya tuh jujur ya, sebenarnya kalau Pak RT datang ke rumah saya tuh udah nggak mau nerimanya. Tapi karena dia orang yang dihormati di sini, makanya saya buka. Tapi kayak gitu dia juga nggak ada sopan santunnya kok, datang marah-marah. Itu maksudnya apa sih? Seharusnya tuh kan dia tuh kayak mengasih tahu atau konfirmasi saya dulu kalau mau datang ke rumah ini, nggak secara tiba-tiba loh datang terus kayak mendobrak pintu. Itu hal yang salah. Dengar ya Pak RT ya, itu hal yang salah. Sebenarnya Bapak tuh nggak cocok sih jadi Pak RT lagi karena buat tingkah yang kayak gitu. Mungkin kalau warga-warga yang lain tahu, mungkin Pak RT nggak jadi RT lagi sih. Jadi orang biasa yang selalu diinjak-injak. Kayak saya lah semisalnya. Saya tuh orang biasa yang sebenarnya saya tuh nggak salah, tapi saya selalu diinjak-injak. Itu dia. Ini lagi ya, buat Mas Re nih. Sebenarnya kenapa sih kau tuh nggak mau jujur gitu loh? Saya tuh capek sama masalah ini. Kalau Mas Re mungkin jujur yang sebenarnya, mungkin ya masalahnya cepet selesai. Tapi karena Mas Re disekap warga, udah dipukuli warga, mungkin dia tuh kayak takut entah apa gitu ya, mau buat jujur. Saya tuh heran tuh sama dia. Dia tuh mungkin nggak mau ya masalahnya cepat selesai. Biar kayak gimana ya? Biar tuh saya ngerasain sendiri hal-hal yang kayak gini yang seharusnya saya tuh nggak mau mikirin gitu loh. Karena saya juga punya masa depan. Masa depan saya tuh hancur gara-gara Mas Re lah. Dia tuh cocoknya tuh dibunuh nggak sih? Dibunuh. Biar dia mati gitu loh. Saya tuh jujur ya, saya tuh capek ngalamin hal kayak gini. Kalaupun ya Mas Re mati, saya tuh mungkin senang biar dia tuh ngerasain hal kayak gini juga, tapi lebih parah atau caranya tuh lebih parah gitu. Jadi biarlah dia mau gimana, mau dia mati, mau dia dibunuh sama warga, bukan urusan saya. Asal kalian tahu ya, kalau Mas Re mati saya senang. Gitu. Mungkin segini aja video dari saya. Semoga kalian bisa memaklumi semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.